Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Pagi ini kita bertemu pembelajaran di virtual melalui Webex Meeting untuk pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11 SMK Al-Karimiyah Sumeneb. Yang saya hormati Bapak Fendi Susanto selaku guru pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11 SMK Al-Karimiyah Sumeneb. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Fendi Susanto untuk menyampaikan materinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi anak-anakku yang berbahagia. Selamat pagi Bapak Wakasek Muhammad Kamarudin yang menyempatkan hadir di Webex Meet hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak David Utama Purwanto yang telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada guru mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti untuk menyampaikan tentang materi, prinsip-prinsip, dan praktek ekonomi dalam Islam. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini materi prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam bagian pertama. Bagian pertama yaitu prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Bagian kedua, praktek ekonomi dalam Islam. Yang pertama, yang perlu kita sadari bahwa kita seringkali dalam kehidupan kita, setiap kali selesai sholat, kita seringkali juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keberkahan usia, keberkahan dalam keluarga, usaha, maupun harta benda atau kekayaan yang kita miliki. Tetapi, pernahkah juga dalam diri kita, apa sih sebenarnya berkah dalam hidup itu? Nah, dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi, dalam hadis banyak disebutkan bahwa barokah itu memiliki pemahaman, memiliki kandungan yang sangat luas, yang sangat agung dalam arti barokah itu. Karena secara definisi barokah yaitu berkembang, bertambah, dan kebahagiaan. Nah, kenapa kemudian saya memulai pembelajaran hari ini dengan dengan barokah? Karena setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan, kita berharap mendapatkan berkah, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena bagian pertama yaitu prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam, maka yang perlu kita ketahui adalah dasar-dasar perekonomian dalam Islam. Yang paling tampak dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa perekonomian dalam Islam itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah sudah mengatur perdagangan atau jual beli, sewa menyewa, gadai, pinjam meminjam, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa Islam, agama rahmatan lil alamin, mendorong timbulnya keseimbangan dalam masyarakat. Artinya Islam tidak hanya mengatur bagaimana hablum minallah, bagaimana hubungan manusia dengan Allah, bagaimana hubungan manusia dengan sesama manusia, dan juga tidak hanya mengatur bagaimana urusan manusia dengan hewan dan tumbuhan-tumbuhan, tetapi Allah juga sangat detail mengatur bagaimana perekonomian Islam atau perdagangan, jual beli dan sebagainya, ada aplikasi nilai-nilai keislaman dalam perekonomian tersebut. Kenapa?
Karena yaitu tadi keberkahan, barokah yang akan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita lakukan termasuk dalam perekonomian keluarga, perekonomian masyarakat itu menjadi barokah dan mendapatkan ganjaran tidak hanya dari sisi nilai keuangan yang kita dapat tetapi juga nilai-nilai keislaman yang juga kita dapatkan dari perekonomian nilai-nilai perekonomian dalam Islam itu sendiri. Itu yang paling penting karena sebelum nanti kepada bagian kedua yaitu praktek ekonomi dalam Islam, maka prinsip-prinsip perekonomian dalam Islam itu harus ditekankan, ditumbuhkan lebih awal sebagai dasar, sebagai pondasi bahwa perekonomian, praktek-praktek yang akan kita praktek ekonomi dalam Islam seperti perdagangan, jual beli, sewa menyewa, gadai, pinjam meminjam dan sebagainya itu sudah ada dasar dalam Islam. Nah, dalam Islam perdagangan, jual beli, sewa menyewa, gadai, pinjam meminjam dan sebagainya itu disebut sebagai muamalah. Artinya kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk keperluan hidup sehari-hari. Nah, ini sudah juga diatur karena perekonomian dalam Islam itu bertumpu pada tauhid. Artinya apa yang kita lakukan itu asasnya adalah tauhid, yaitu bertumpu berpijak kepada apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Keseimbangan bertumpu juga pada keseimbangan. Artinya apa? Kita tidak hanya akan bertransaksi dengan orang sesama muslim, tetapi kita juga akan bertransaksi dengan orang di luar Islam. Maka kemudian yang kedua, yang etika perekonomian dalam Islam itu bertumpu pada tauhid untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga agar eh, kita bisa bekerja sama dengan orang lain di luar Islam itu menjaga harkat dan martabat ekonomi keislaman yang kita miliki. Yang ketiga, etika perekonomian dalam Islam itu juga tazkiyah. Artinya ada infak atau ada sedekah yang harus diberikan kepada orang lain dari apa yang kita miliki. Nah, maka kemudian prinsipnya dalam perekonomian dalam Islam itu selain bertumpu kepada tauhid, keseimbangan, tazkiyah, maka prinsipnya dalam transaksi itu harus jujur, adil, dan tidak mengecewakan pelanggan. Makanya kemudian muamalah itu tidak hanya mengatur bagaimana keperluan hidup sehari-hari seorang muslim dengan muslim lainnya, tetapi juga eh, mengatur perekonomian orang Islam dan berhubungan juga dengan orang di luar Islam atau non Muslim. Artinya ini kemudian eh, apa menjadi syarat bahwa prinsip-prinsip ini harus ditunjukkan, harus ada, harus menjadi pedoman bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang bagaimana bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yang selanjutnya adalah dasar-dasar etika. Dalam ekonomi, Islam ini menjalankan perannya berpedoman pada ajaran Islam. Tujuannya apa? Untuk memberikan keseimbangan kepada masyarakat, bukan hanya kehidupan masyarakat muslim. Artinya yang harus kita miliki bahwa
dalam prinsip dasar etika ekonomi Islam yang harus kita tekankan bahwa apa yang ada di dunia ini semuanya milik Allah. Hal ini termaktub dalam surat Al-Maidah yang artinya begini. Dan milik Allah lah kerajaan di langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya apa kemudian seperti yang tadi, etika perekonomian dalam Islam bertumpu pada tauhid, keseimbangan dan tazkiyah, atau ada kewajiban bagi kita untuk memberikan infak dan sedekah kepada orang lain, karena begini, semua apa yang ada di dunia ini semuanya milik Allah. Maka kemudian sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, maka kita harus menjaga amanah itu. Nah, makanya kemudian etika-etika ini, dasar-dasar perekonomian dalam Islam ini harus kita pegang, harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa apa yang kita miliki itu hanya titipan, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dasar etika kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus apa yang kita miliki itu hanya perhiasan dunia, yang juga Allah firmankan dalam Al-Quran, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang terbaik. Nah, apa yang kita miliki di dunia ini, perempuan, anak-anak, harta benda, emas, apapun yang kita miliki itu hanyalah perhiasan dunia. Dan sekali-kali apa yang kita miliki itu dan sudah pasti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekarang, sejak hari ini, sejak detik ini, apa yang kita miliki itu harus kita jaga sebagai bagian dari aplikasi bahwa ingin mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari emas yang kita punya, dari hewan ternak yang kita punya, dari sawah ladang yang kita punya, itu ada harta milik orang lain. Maka harus kita sedekahkan, harus kita infakkan untuk kemudian sebagai wujud aplikasi kecintaan kita, wujud aplikasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, status harta yang dimiliki manusia itu, harta menjadi ujian keimanan seseorang. Kadangkala apa yang kita miliki, harta yang kita miliki itu menjadikan kita menjadi sombong, menjadi takabur, menjadi orang yang paling berkuasa, padahal apa yang kita miliki itu hanya milik Allah dan sesekali akan diminta kembali oleh Allah, tanpa harus tanpa harus disampaikan kepada manusia bahwa apa yang kita miliki itu akan dicari kembali oleh Allah. Misal, dalam kehidupan kita akan mengalami yang namanya kematian. Nah, anak-anak kita, orang tua kita, itu tidak akan disampaikan dulu ke kita bahwa kita akan diambil, tidak. Tetapi mereka akan diambil oleh Allah tanpa sepengetahuan kita. Dan yang paling tampak juga, bahwa apa yang kita miliki, mobil, sepeda motor, dan lainnya, itu gunakan untuk kebaikan, gunakan untuk ketakwaan, untuk berikhtiar bahwa
apa yang kita miliki itu untuk mendapatkan berkah, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Gunakan di jalan yang benar. Misal kalau kita menggunakan sepeda motor, gunakan untuk ke sekolah, untuk ke masjid, untuk bekerja, untuk mendapatkan harta yang halal. Yang ketiga, satu harta yang dimiliki manusia itu menjadikan harta kita sebagai bekal ibadah. Yang hal ini termaktub dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai ayat 134. Artinya, bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, di sini apa yang kita miliki, harta, apa yang kita miliki dalam bentuk anak-anak yang lucu, terus kuda pilihan, emas dan sebagainya, jadikan itu sebagai bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan infak kepada orang lain dan itu sebagai wujud aplikasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir dari bagian pertama dari prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam yaitu pemanfaatan harta. Yang sudah kita ketahui bersama bahwa manusia itu menyukai dan memiliki harta yang banyak. Banyak pilihan hidup yang bisa didapatkan melalui harta dan kekayaan. Dengan dengan banyak harta yang mereka miliki menjadi congkak, dengan banyak harta yang mereka dapatkan dari kerja keras mereka menjadi sombong kemudian, dan ini menjadi tolak ukur bahwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala diuji ketika apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan dari apa yang kita kerjakan di dunia ini itu menjadi ujian. Apakah kemudian harta yang kita miliki itu apakah bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Itu menjadi ujian paling berat dalam kehidupan kita sebagai umat muslim. Karena bagaimanapun juga harta itu menjadi kalau dalam ilmu sosiologi kita mengenal ada kelas-kelas, ada kelas atas, ada kelas menengah, ada kelas bawah. Nah, pada saat orang itu mana banyak hartanya dan sebagainya itu kemudian menjadi ujian bagaimana kemudian mereka memanfaatkan atau menjedekahkan atau menginfakkan hartanya di jalan Allah atau tidak. Nah, itu maka kemudian menjadi ujian paling menjadi ujian paling yang paling menusuk dalam diri kita sebagai umat muslim. Itu yang terakhir yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita hari ini, bahwa sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 254 bahwa wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Dari beberapa hal yang sudah disampaikan dari awal bahwa ujian keimanan seseorang adalah ketika mereka memiliki harta. Bagaimana cara mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah atau tidak? Apakah menjadi orang yang dermawan atau tidak?
Ataukah ketika kita memiliki harta yang banyak, apakah kita akan menjadi orang yang pelit atau menjadi orang yang dermawan? Dan itu menjadi ujian terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai orang yang eh, diberi amanah untuk menjaga harta yang banyak itu. Karena setiap apapun nanti di akhirat, harta yang kita miliki, amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya harta yang kita miliki, anak, eh, sawah, ladang dan sebagainya itu akan dimintai pertanggungjawaban untuk eh, apa yang kita miliki itu akan dipertanggungjawabkan nanti oleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu bagian pertama dari materi pokok prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam yang bisa saya sampaikan. Nanti di bagian kedua tentang praktek ekonomi dalam Islam saya sampaikan minggu depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Eh, Selebihnya saya pasrahkan kepada Bapak David Utama Purwanto. Ya, terima kasih Bapak Fendi Susanto. Demikianlah siswa-siswi kelas 11 pembelajaran virtual Webex Meeting pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11 sudah berakhir. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekod